166. Penerjemah, Rainbow Turtle. Han Suyong menggigit bibirnya di sampingku. Kapan kamu menjadi begitu dekat dengannya? Psikopat itu. Petik 2. Kami tidak dekat. Kamu memiliki ekspresi yang sangat percaya ketika kamu mengatakan kata-kata itu. Anda salah. Saya lebih percaya pada paradok Kaebis daripada saya. Petik 2. Jika saya percaya pada Yo Jong Hyuk, itu adalah pengalamannya, bukan kepribadiannya. Ini adalah seorang pria dengan pengalaman 3 kali dan dia belajar berbagai jenis informasi dari putaran ke-41 Shin Yosung. Lebih jauh, Paradise pada awalnya adalah tanggung jawab utamanya. Dia merawatnya dengan baik dalam regresi kedua sehingga dia harus melakukan yang lebih baik saat ini. Hanya. Petik 2. Aku agak khawatir. Saya tidak bisa sepenuhnya lega karena saya tidak percaya kepribadiannya. Saya telah membuat berbagai persiapan bagi anggota partai untuk menyerang Paradise tetapi saya tidak bisa menjadi sempurna. Saya adalah seorang pembaca, bukan seorang pembaca, dan Yo Jong Hyuk adalah seorang Sunfish regresor. Saya harap dia merasa jauh lebih baik sejak istirahat psikotik terakhirnya. Han Suyong berbicara dengan ekspresi pengertian. Iya, jika kamu khawatir maka kamu bisa pergi dan menonton. Lagi pula kamu memiliki keterampilan untuk menontonnya secara langsung. Petik 2. Petik 2. Kamu menyadarinya. Aku tidak tahu sampai sekarang. Nah, Han Suyong telah memperhatikan saya mengambil alih Yo Jong Hyuk terakhir kali. Aku berjuang sejenak sebelum memberitahunya, kalau begitu aku akan pergi. Mohon tunggu. Berapa banyak yang akan kamu berikan padaku? Mengapa kamu ingin koin setiap saat? Anda harus memberikan sedikit layanan gratis untuk sekali. Petik 2. Petik 2. Kalau begitu lakukan dengan cepat. Saya tidak bisa berurusan dengan beberapa musuh sendirian. Jika sesuatu terjadi maka bangunkan aku. Saya menutup mata dan tertidur. Keahlian eksklusif, sudut pandang, Omniscient Readers, tahap 3 telah diaktifkan. Segera setelah tahap 3 diaktifkan, suara orang-orang yang memikirkan saya mulai terdengar. Saya menyisihkan beberapa suara dan memilih satu dengan pemandangan terluas. Getaran dimulai dari pusat Firdaus. Kios jalanan terbalik oleh gelombang kejut intens yang mengguncang seluruh tanah. Aek, apa ini? Seekor monster. Semua orang melihat sekeliling tetapi mereka tidak bisa memahami situasinya. Mungkin itu karena mereka terlalu lama menikmati kedamaian. Korteks cerebral mereka, yang selalu dianggap yang terburuk, sekarang dicuci otak hanya untuk membayangkan masa depan yang paling aman. Para penjaga akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Petik 2. Tetap bertahan. Di tengah ledakan, Yo Jong Hyuk melihat inkarnasi surga. Ada wajah yang dia kenal dan wajah yang tidak dia kenal. Pada regresi pertama, Yo Jong Hyuk telah dikhianati karena mencoba menyelamatkan mereka dan pada regresi kedua, Yo Jong Hyuk menghancurkan tempat ini dengan tangannya sendiri. Akhirnya, regresi ketiga. Beberapa orang berpegangan pada Yo Jong Hyuk dan bertanya kepadanya saat dia berjalan dari ledakan. Apa yang terjadi? Petik 2. Orang-orang yang baru saja menjual buah atau memanen menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Yo Jong Hyuk juga menghadapi mereka. Itu pasti sebuah cerita, bahkan jika itu bukan skenario. Yo Jong Hyuk tahu alasannya. Ketika dia melihat surga untuk pertama kalinya, dia setuju dengan niat Reinhardt dan melindungi tempat ini. Bantu aku. Silahkan. Tentu saja, semuanya sia-sia. Surga tidak berbeda dengan skenario. Sama seperti skenario terus mengeksploitasi inkarnasi, Paradise adalah tempat yang didukung oleh inkarnasi berubah menjadi pupuk. Ada satu hal yang Yo Jong Hyuk sadari setelah menghancurkan tempat itu beberapa kali. Cerita raksasa selalu memakan cerita kecil. Satu-satunya undang-undang yang melibatkan cerita dan ini adalah pemeliharaan Starstream. Yo Jong Hyuk memberitahu orang-orang. Surga akan segera lenyap. Hah? Temukan sesuatu yang bisa kamu lindungi. Kalau begitu pertahankan. Petik 2. Para monster mulai berlari keluar dari lorong yang Yo Jong Hyuk dan anggota partai ciptakan. Inkarnasi menjerit ketika mereka menyaksikan cakar raksasa yang datang dari bawah tanah. Beberapa penjaga terlambat berlari untuk melindungi inkarnasi tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan semua monster. Kenapa mereka ada di sini? Tuhan, di mana tuannya? Petik 2. Banyak penjaga jatuh dari satu serangan monster. Kapten penjaga baru saja berhasil melarikan diri tepat waktu. Yo Jong Hyuk memotong anggota tubuh monster yang masuk dan melihat sekeliling. Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung sedang mengevakuasi orang-orang dari berbagai tempat. Yo Jong Hyuk bergumam, luar biasa kau selamat sampai saat ini. Mereka mungkin mati untuk orang-orang yang bahkan tidak tahu nama mereka. Itu adalah pengaruh Kim Dokja. Sungguh ajaib mereka bisa sampai di sini dengan hati yang tulus. Tidak, aku bisa datang ke tempat ini karena orang-orang itu. Yo Jong Hyuk mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yo Sangah. Aku membuang-buang waktu karena kamu. Aku dengar Dokja si ada di sini ketika aku menghubungi Olympus. Informasi itu salah atau seseorang memanipulasi informasi itu. Atau mungkin Kim Dokja memanipulasi informasi tersebut. Either way, itu bukan situasi yang menguntungkan bagi Yo Jong Hyuk. Awalnya, strategi untuk membersihkan Firdaus seharusnya tidak dilakukan dengan cara ini. Bahkan, surga saat ini adalah tempat yang lebih tidak cocok untuk diserang.
Cabang-cabang gerakan abadi muncul dari tanah dan melayang ke langit. Ini adalah kisah dari Demon Marquis Reinhardt. Itu adalah tubuh surga, tanaman perpetual motion yang didukung oleh jiwa-jiwa. Beberapa monster memanjat dahan dan dilepaskan di atas tanah. Para monster, yang telah lama kelaparan di bawah tanah, menemukan mangsanya dan meraung ketika mereka tersebar di semua tempat. Ada pelacak gelap tingkat 5, macan lubel kelas 4 dan bahkan spesies kelas 3 yang tidak diketahui. Kuaek. Di tengah-tengah karnaval yang mengerikan ini, inkarnasi menemukan Tuan. Mereka percaya bahwa dia adalah keselamatan yang bisa menyelamatkan mereka dari tragedi ini. Tuan. Kemudian tanaman itu pindah. Tanaman merambat membentang seperti tentakel. Ujung tanaman merambat yang tajam menusuk monster untuk melindungi orang-orang surga. Inkarnasi bersorak. Mereka tahu hanya ada satu makhluk yang kuat di Firdaus. Ini adalah Tuan. Tuan. Harap yakinlah. Hati-hati penjelmaan tertangkap ketika mereka mendengarkan suara Reinhardt. Surga kita tidak akan jatuh dengan mudah. Semua orang percaya ini. Setidaknya, sampai Kapten Penjaga menemukan sesuatu dalam asap. Tuan. Wajah yang dikenalnya tumbuh dari kuncup di ujung cabang. Uak. Kapten Penjaga yang ketakutan jatuh ke tanah. Monster. Raksasa. Kapten Penjaga, yang telah lama bersumpah setia, kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Reinhardt menyatu dengan pabrik. Penampilan tubuh sejati iblis itu mengerikan. Ah, Heidel. Kapten Penjaga mengkonfirmasi penampilan Tuan yang sebenarnya dan bergetar ketakutan. Kekuatan yang dipancarkan Reinhardt mengerikan. Itu berkat kisah legendaris Reinhardt, Paradise of Despair. Itu selesai dengan baik. Saya membutuhkan makanan untuk pulih. Tanaman merambat yang terbang mulai menelan orang-orang di Paradise, termasuk para penjaga. Tanaman merambat menembus inkarnasi dan mengisap cerita kecil mereka. Penduduknya menjadi mumi atau diubah menjadi setan. Berhenti. Api neraka membakar beberapa cabang. Namun, tidak ada akhirnya bagi mereka. Jung Hwon berteriak, saya pikir ini adalah tempat Anda harus melindungi. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu sampai kalian muncul. Reinhardt tertawa. Tubuh atasnya muncul dari cabang tertinggi dan dia melihat pemandangan surga. Surga sudah berakhir. Inkarnasi bergetar dengan ketakutan di depan gerakan abadi yang besar. Penduduk yang kagum pada Tuan beberapa saat yang lalu tidak bisa lagi ditemukan. Inilah sebabnya mengapa kehadiran cerita kecil tidak bisa dihindari. Anda telah hidup di pohon kecil sepanjang hidup Anda dan tidak tahu itu sebenarnya adalah hutan. Satu demi satu, inkarnasi menyadari identitas dunia tempat mereka tinggal. Tidak, mungkin mereka sudah tahu kebenaran tetapi mengabaikannya. Jadi, aku akan memulai kembali semuanya. Seperti payung, ranting-rantingnya melonjak dan mulai menutupi seluruh Firdaus. Seolah ingin menyerap semua surga. Jung Hwon menatap skala dan benar-benar hilang. Bagaimana mereka bisa melukai itu? Bisakah manusia bertarung dan menang melawan itu? Kemudian ledakan besar terjadi dari satu sisi cabang. Seiring dengan raungan, cabang-cabang yang menutupi langit patah. Itu seperti lubang besar di atap surga. Benar-benar hebat. Kamu adalah. Ada kekaguman yang tulus dalam suara Reinhardt. Ada seorang pria dengan kehadiran besar di bawah atap yang rusak. Tak perlu dikatakan, itu adalah Yo Jong Hyuk. Kurung siku buka. Kamu telah melampaui manusia. Melampaui manusia. Kata-kata yang terdengar seperti retorika memiliki arti yang sama sekali berbeda bagi makhluk seperti Reinhardt. Kamu mencapai level seperti itu hanya dalam skenario ke-9. Kim Dokja hebat tetapi Anda adalah monster yang sebenarnya. Kehadiran yang kuat mengisi tubuh Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk, yang matanya tertutup, telah melampaui batasnya dengan mengerahkan semua kemampuannya. Sarung tangan Raja Rock meningkatkan kekuatan 2 tingkat. Kulit Gukryong meningkatkan kekuatan menjadi 1 tingkat. Pedang surgawi dari Gathering Cloud meningkatkan kekuatan 4 level. Penggemar keterampilan meningkatkan kekuatan 3 level. Begitu kekuatan menembus level 100, energi luar biasa memenuhi seluruh tubuh Yo Jong Hyuk. Dia ingat kata-kata gurunya, Breaking the Sky Sword Sein. Lintasan transendensi pertama adalah melampaui batas-batas tubuh. Sebagian besar inkarnasi berpikir ada batas untuk menjadi kuat melalui upaya mereka sendiri. Itu sebabnya mereka mencoba untuk mendapatkan sponsor yang lebih baik dan menunjukkan kepada rasi bintang yang lebih kuat. Namun, alam semesta itu besar dan beberapa orang tidak setuju dengan pengecut tersebut. Ada yang tidak mendapat sponsor atau sponsor sama sekali. Ada orang-orang yang bermimpi menjadi satu dengan usaha mereka sendiri, bukan bantuan dari keberadaan absolut. Kursus kedua adalah untuk melatih semua keterampilan hingga batasnya. Keterampilan yang ada di dunia adalah stigma yang ditinggalkan oleh seseorang. Latih semua keterampilan itu hingga batasnya. Seolah memanjat tangga, cobalah dan jelajahi batasan-batasan sistem. Rasi bintang melahap cerita dan memperkuat pengaruh mereka, terus-menerus mengubah keberadaan mereka menjadi cerita. Lintasan terakhir adalah menendang tangga. Lupakan semua yang telah Anda kumpulkan sejauh ini. Lupakan level, lupakan keterampilan dan lupakan ceritanya. Bagaimanapun, sistem yang dipilih banyak makhluk adalah yang universal. Yang penting adalah Anda menemukan cerita Anda sendiri. Pelatihan, pelatihan dan pelatihan.
Melampaui batas keterampilan dengan kisah ekstrim dan menjadi cerita. Ini adalah puncak kematian yang dapat dibandingkan dengan rasi bintang. Mereka yang memiliki bakat dan kerja keras mampu mencapai melampaui batas spesies mereka. Untuk menghormati upaya mulia mereka, Starstream menyebut mereka transenden, meskipun tidak menjadi rasi bintang. Ini adalah syarat minimum untuk memasuki kursi transendensi. Yo Jong-hyuk sudah mencapai transendensi dalam regresi terakhir. Dia sudah mencapainya sekali sehingga tidak sulit untuk memanjat lagi. Hanya kondisi fisik dan waktu yang diperlukan. Aura emas Yo Jong-hyuk terbentuk di sekitar Heavenly Sword of Gathering Cloud. Meskipun jelas menggunakan skill, pesan tentang penggunaan skill tidak muncul. Itu karena kekuatan ini tidak menggunakan sistem. Itu adalah kekuatan yang dibangun oleh Yo Jong-hyuk sendiri. Reinhardt, aku mengalahkanmu di babak terakhir. Yo Jong-hyuk mengarahkan dua pedang ke arah gerakan abadi yang telah menjadi hutan besar. Kali ini aku akan membunuhmu.